Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana kemarahan Shi Hao meledak karena munculnya para pengkhianat dari Imperial Pass yang juga berniat merebut peti kayu busuk yang dibawanya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hutan binatang surgawi ini berkali-kali lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Shi Hao berdiri di sana, tidak bertindak gegabah. Dia menyaksikan semua ini terjadi tepat di depan matanya, hawa dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Rambut-rambut halusnya berdiri tegak, keringat dingin terus mengucur. Di luar, banyak kelompok melihat cahaya cemerlang di langit. Mereka segera tahu bahwa Huang berada di hutan binatang surgawi, bahkan arahnya dipastikan. Laporkan ke petinggi, minta mereka mengirim orang dan mengelilingi hutan binatang surgawi. Kami sudah yakin bahwa Huang mendapatkan peti itu. Berita menyebar, memicu keributan besar. Segera setelah itu, sejumlah besar pria bergegas dari pegunungan pengobatan ilahi, berkumpul menuju hutan binatang surgawi. Kekuatan dari Imperial Pass termasuk di antara mereka. Mereka juga muncul di dekatnya. Pasukan besar menyerbu ke tempat berbahaya ini. Ini adalah kenyataan. Pasukan besar asing menyerbu ke hutan binatang surgawi, bersiap untuk mengelilingi beberapa area penting. Dari gerakan ini, sepertinya mereka sangat gugup, ingin segera menemukan Shi Hao dan merebut peti kayu busuk. Lebih dari 10 kelompok bergegas keluar secara terpisah, sudah bergegas ke hutan di depan tentara. Kekuatan pihak asing memang hebat, tetapi mereka masih tidak berani mengirim seluruh pasukan besar ke tempat berbahaya ini, hanya mampu mengirim sebagian anak buahnya untuk mengejar Shi Hao. Itu karena untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Meskipun pihak lain kuat, itu masih belum sampai pada titik di mana satu tangan bisa menutupi langit. Kalau tidak, mengapa tanah pemakaman, hutan binatang surgawi, lautan kerugian dan sisa-sisa bumi abadi diperlakukan sebagai area terlarang, bukan tempat di mana mereka bisa bergerak dengan bebas? Di masa lalu, ada orang-orang dari sisi lain yang berperilaku sembrono, mengirim sekelompok besar ahli ke beberapa negeri berbahaya. Pada akhirnya, mereka tidak pernah kembali setelah pergi. Ini adalah hal-hal yang diketahui semua orang. Tentu saja, ini juga karena keberadaan abadi tidak bisa menyeberang. Di dalam hutan binatang surgawi, Shi Hao berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling, mengamati sekelilingnya. Dia benar-benar ketakutan, pohon kuno macam apa itu? Cabang-cabangnya semuanya kering, namun mereka benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Tikus surgawi, wanita tua, siapa di antara mereka yang bukan kultivator kuat dari alam rilis diri? Namun pada akhirnya, mereka dengan mudah ditembus. Itu agak mengerikan. Sebagian besar dari mereka semua mengerikan, hanya tubuh kultivator self-release realm yang tersisa, bersujud dengan setiap langkah, secara bertahap menghilang ke kedalaman hutan. Apa sebenarnya kolam reinkarnasi itu? Apakah hutan binatang surgawi ini benar-benar sebuah penjara? Shi Hao mengerutkan kening. Benar-benar ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di sini, terlalu berbahaya. Shi Hao menatap hutan di depannya dengan dalam, hanya merasa hutan itu sangat kabur, sulit untuk dilihat dengan jelas. Apakah di sanalah pohon yang layu itu berakar? Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian berjalan ke depan. Dia ingin melihat semuanya lebih jelas. Namun, saat dia maju, dia tidak merasakan sedikit pun kelainan. Wilayah ini terlalu tenang, sampai-sampai Shi Hao tidak melihat pohon yang layu bahkan setelah menempuh perjalanan beberapa ratus li. Apa yang sedang terjadi? Di mana pohon kuno yang bisa menusuk tikus surgawi sampai mati? Dia sudah maju sejauh ini, mengapa dia belum bisa merasakan auranya? Shi Hao menjadi tenang. Dia berdiri di tempat, melepaskan indera ilahinya, dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dia ingin menemukan di mana pohon itu berada. Itu karena dia tahu bahwa pohon ini pasti memperhatikannya sejak lama. Itu sangat kuat, bahkan mampu membunuh tikus surgawi dengan satu serangan, ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya itu. Dia ingin mencoba dan berkomunikasi dengannya. Shi Hao menggigil dalam hati. Itu tidak berguna bahkan ketika dia berkonsentrasi untuk merasakannya. Hanya ketika penampilan cabang yang layu itu pertama kali muncul di benaknya dan dia kemudian mencoba merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Surga, mungkinkah seperti Anlan dan Shutuo, ketika nama mereka dipanggil, atau ketika penampilan mereka digambarkan, kekuatan ilahi mereka akan ditampilkan. Ekspresi Shi Hao menjadi serius. Pada saat ini, jantungnya mulai berdebar, dadanya sesak, bahkan jiwanya merasa seperti akan meninggalkan tubuhnya. Ini benar-benar serius. Dia sudah menjadi kultivator Poid Dao Realm, namun pada akhirnya, ketika dia mencoba merasakan pohon kuno, ada reaksi seperti ini. Itu benar-benar agak menakutkan. Pada akhirnya, Shi Hao secara bertahap naik ke udara, diam-diam menonton dari kejauhan. Dia merasa seperti melihat sebatang pohon diam-diam berakar beberapa ratus li. Shi Hao berbalik, segera pergi, tidak tinggal lebih lama lagi. Itu karena pada saat itu,
Perasaan yang sangat tidak nyaman muncul dari dalam dirinya. Ekspresinya segera menjadi mendung, dia tidak bisa bersentuhan dengan pohon yang layu itu, atau akan ada bencana besar. Shi Hao menuju ke kejauhan, mengubah arah. Pohon kuno itu terlalu berbahaya. Dia merasa tidak ada cara untuk berkomunikasi dengannya. Jika dia tidak sengaja menabraknya, itu pasti akan menjadi bencana yang fatal. Dalam 2 hari berikutnya, ekspresi Shi Hao tetap sangat tidak menyenangkan. Dia bisa merasakan bahaya besar datang. Dia terus-menerus berlari ke pasukan asing, mengakibatkan pertempuran berdarah, setiap kali hanya berhasil melarikan diri dengan susah payah. Ini masih karena dia bertemu dengan banyak kultivator Self-Severing Realm, tingkat kultivasi para kultivator ini hanya 1 tingkat lebih tinggi darinya. Makhluk asing tahu bahwa bakat alaminya luar biasa, meskipun dia masih muda, kekuatannya luar biasa. Jika kultivator normal dikirim, mereka bukan lawannya, tetapi jika mereka mengirim kultivator alam rilis diri, itu mungkin mengakibatkan kerugian yang luar biasa. Itu karena ini adalah hutan binatang surgawi, ada kemungkinan kematian tidak peduli siapa yang masuk, kemungkinan tidak akan pernah bisa kembali. Itulah mengapa orang-orang yang dikirim dipilih dengan hati-hati. Kekuatan mereka luar biasa, tapi jelas tidak begitu luar biasa. Kultivator Peyoid Dao Realm adalah pendukung, kultivator Self-Severing Realm adalah kekuatan utama, beberapa kultivator Self-Release Realm adalah pemimpinnya. Shi Hao mengalami beberapa pertempuran berdarah, tubuhnya penuh luka, melarikan diri untuk hidupnya. Dia merasa situasinya semakin memburuk. Dia terus-menerus keluar dari kandang, menemukan bahwa ada orang yang masuk dari semua arah utama hutan binatang surgawi, praktis membuat jaring yang tak terhindarkan. Meskipun hutan ini sangat luas, pihak lain masih menetapkan resolusi mereka untuk menyegel hutan ini. Tempat ini terlalu berbahaya, aku harus kembali bersembunyi, melarikan diri dari sisi pegunungan pengobatan ilahi. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sudah mengalami pertempuran hebat, bertarung dalam pertempuran berdarah melawan beberapa kultivator alam pemutus diri. Kemudian, sebelum para kultivator Self-Release Realm bergegas, dia dengan cepat melarikan diri lagi. Tempat ini diblokir. Shi Hao bersembunyi di hutan. Dia menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit tidak berdaya. Sudah tidak ada jalan aman yang menuju ke pegunungan pengobatan ilahi. Ada terlalu banyak orang dari sisi lain, seluruh wilayah itu disegel. Karena kalian semua gila, mengirim banyak ahli ini, maka aku akan bermain-main dengan kalian semua. Shi Hao berkata dengan dingin. Dia benar-benar cemas, berlari ke arah tertentu. Itu karena dia sudah menyadari bahwa setiap kali dia mengekspos dirinya sendiri, selusin kelompok yang tersebar di seluruh hutan binatang surgawi juga akan mengubah arah untuk mengepungnya. Orang-orang itu memiliki artefak magis aneh yang beresonansi satu sama lain, dapat segera memberitahu teman-teman mereka kemana Huang melarikan diri. Bajingan, di luar hutan binatang surgawi, beberapa tetua asing sangat marah, sangat marah. Itu karena mereka baru saja menerima laporan bahwa sekelompok tentara elit hilang selama beberapa hari terakhir ini. Kelompok pertama benar-benar musnah, tidak ada satupun yang hidup, karena mereka tidak bisa dihubungi sama sekali lagi. Mereka tidak tahu bahwa mereka dibunuh oleh pohon layu. Ini jelas bukan karena bocah itu, mereka mungkin bertemu dengan binatang surgawi yang menakutkan. Kemudian, ada lebih banyak berita. Ada beberapa tokoh penting di antara para kultivator Peyoid Dao Realm yang terbunuh, para ahli Self-Severing Realm juga menyerang, kerugian mereka tidak ringan. Pangeran klan 9 kepala Ki telah terbunuh, ditebas oleh Huang dalam 10 gerakan, semua 9 kepala hancur berantakan, bahkan 9 nyawa tidak cukup untuk menyelamatkannya. Seorang tetua berkata, ini adalah masalah yang sangat serius. Pangeran 9 kepala Ki klan memiliki potensi besar, statusnya sangat mulia, tetapi karena dia mulai terlambat, dia tidak punya waktu untuk bersaing, menantang orang lain dan masuk ke pangkat ahli. Namun, ada orang yang percaya bahwa selama dia diberi waktu, namanya pasti akan menyebar ke seluruh penjuru asing. Pada akhirnya, anak muda dengan potensi tak terbatas ini dibunuh oleh Huang begitu saja. Siapa yang membiarkan keturunan 9 kepala klan Qi? Bukankah semua orang sudah mengatakan bahwa Huang sangat berbahaya? Seorang tetua meraung marah. Kematian jenius jenis ini benar-benar merupakan kerugian yang luar biasa. Dia telah dianggap sebagai salah satu benih untuk menjadi keberadaan abadi di masa depan. Dia bilang dia ingin mengalahkan Huang, dan ada orang kuat yang mengikutinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada dirinya sendiri. Seorang pria paruh baya berkata dengan sedih. Dia adalah seorang tetua dari klan Qi berkepala 9. Semua orang tahu betapa terkenalnya Huang, ini adalah seseorang yang mendapatkan reputasi luar biasa dari membantai generasi muda pihak asing. Namun, masih ada beberapa jenius yang tidak yakin, terutama mereka yang baru saja meninggalkan tanah kuno mereka. Mereka semua ingin mengalahkan Huang, untuk membuat nama mereka dikenal melalui satu pertempuran. Pelaporan. Tidak bagus, Raja Surgawi Qilun telah meninggal, dibunuh oleh Huang.
Berita buruk lainnya terdengar. Belum lama ini, ahli klan raja nomor 3 generasi muda dari pihak asing, Qi Lun, bertemu dengan Huang. Dia dipenggal, sekarat di hutan binatang surgawi. Apa? Kapan Qi Lun masuk? Siapa yang membiarkan dia masuk? Para tetua itu sekarang benar-benar marah. Ini adalah individu lain dengan potensi besar, peringkat nomor 3 di antara para ahli muda. Dia memiliki gelar Raja Surgawi, murid dari keberadaan abadi, namun dia terbunuh begitu saja. Kematiannya sangat disayangkan. Reputasi Huang telah lama menyebar, mengapa Qi Lun pergi? Ekspresi para tetua sedingin es. Tidak ada yang menjawab, karena jawabannya sama. Qi Lun juga tidak yakin, dan akibatnya memasuki hutan binatang surgawi, ingin membunuh Huang, tetapi akhirnya mati sebagai hasilnya. Ini benar-benar jenis penghinaan. Satu orang membunuh lebih dari setengah dari 10 ahli klan raja muda yang hebat, wajah apa yang kita miliki? Seorang ahli tidak tahan lagi, melepaskan raungan. Sejak pertempuran terakhir di Gurun Besar, dengan kematian 10 besar ahli muda Raja Surgawi bela diri dan lain-lain, dapat dikatakan bahwa kekuatan Shi Hao mengguncang seluruh generasi muda asing, semua orang ingin menyingkirkannya. Sementara itu, generasi muda bahkan lebih berharap bahwa seseorang dari generasi yang sama dapat membunuhnya satu lawan satu. Ini terutama berlaku untuk para jenius yang baru saja meninggalkan tanah kuno keluarga masing-masing, membutuhkan pencapaian untuk meningkatkan peringkat mereka, membuat mereka ingin membunuh Shi Hao lebih banyak lagi. Qi Lun bisa dikatakan ahli muda peringkat tertinggi yang telah dibunuh Shi Hao sejauh ini, tentu saja ada orang yang percaya bahwa Pangeran Sembilan Kepala Qi Clan memiliki potensi yang lebih besar, bahwa ketika dia mencapai kedewasaan, peringkatnya mungkin lebih tinggi. Pelaporan, orang lain berlari untuk mengeluarkan laporan. Apa itu sekarang? Jangan bilang Huang membunuh benih muda penting lainnya dari pihakku. Seorang tetua berkata dengan dingin. Inilah yang terjadi, 10 ahli muda yang hebat, orang yang datang menguatkan dirinya dan melaporkan. Apakah kamu semua akan memberitahu aku bahwa 10 ahli muda hebat akan mati, semua ini karena dia sendiri? Berapa banyak yang tersisa sekarang? Tetua itu berteriak. Ini benar-benar terjadi. 10 ahli hebat akan benar-benar musnah. Pelaporan. Ketika suaranya baru saja turun, tentu saja, orang lain datang untuk melapor. Berbicara. Secara total, Huang telah membunuh total 23 ahli muda dengan potensi besar dari pihak kita, pada saat yang sama membunuh 39 ahli realm pemutus diri. Yang datang melapor? Ini adalah jumlah terbaru. Itu segera membuat semua orang mengerutkan kening. Kerugiannya terlalu besar. Kalian semua adalah sampah. Begitu banyak dari kamu yang masuk, bagaimana dengan individu-individu alam rilis diri? Tak satu pun dari mereka yang bisa berbuat apa-apa tentang dia? Akhirnya, seseorang meledak dalam kemarahan. Mereka sudah melukai Huang sejak lama, tetapi dia sangat licin, terus melarikan diri. Saat ini, kami sudah mengetahui keberadaannya, percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum dia mati. Seseorang berkata dengan tenang. Ini memalukan. Apakah tidak ada satu orang pun dari generasi muda kita yang bisa membunuhnya? Ketika anak muda Kaisar Klan mendengar jumlah korban barusan, dia masuk sendiri. Pewaris klan Gu juga pindah. Seseorang menjawab. Pewaris dari kedua klan ini benar-benar menakutkan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menghela nafas lega. He Ziming datang. Seseorang berkata dengan tenang. Dia akhirnya datang. Aku mendengar bahwa setelah dia memperoleh beberapa wawasan, dia kemudian menerima bimbingan pribadi dari leluhurnya He Wushuang, mengembangkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Kali ini, dia datang khusus untuk membunuh Huang. Seseorang berkata dengan penuh semangat. Orang yang secara khusus dikirim untuk membunuh Huang telah muncul. Beberapa orang menjadi bersemangat, karena mereka benar-benar telah dipermalukan baru-baru ini. Sebenarnya tidak ada seorang pun dari generasi muda yang cocok dengan Huang. Harus dikatakan bahwa Imperial Pass juga tidak lemah, sebenarnya segera menangkap informasi ini, menciptakan sensasi di seluruh kota. Huang apakah ini kuat, terus membunuh benih pihak asing? Bukankah dia terlalu kuat? Yang disebut 10 ahli klan raja muda yang hebat semuanya akan dimusnahkan olehnya. Jika ini benar-benar terjadi, itu akan menjadi prestasi yang luar biasa, meninggalkan kisah legendaris. Banyak orang di Imperial Pass bersorak, karena berita yang dibawakan kembali benar-benar menginspirasi. Aku mendengar bahwa ahli muda Kaisar Klan juga pergi, seseorang dari klan Gu juga bergerak, sampai-sampai bahkan ada seseorang yang secara khusus dikirim untuk membunuh Huang. Omong kosong macam apa yang kamu katakan? Aku harap Huang dapat terus menunjukkan kekuatan, sepenuhnya menghapus semuanya, membuat wajah lama pihak lain benar-benar jatuh. Dari aspek lain, ini juga membuktikan bahwa Imperial Pass telah berhasil mengatur orangnya sendiri, di sisi lain, atau tidak mungkin mereka bisa menerima berita secepat ini. Di luar hutan binatang surgawi, meskipun banyak orang bersemangat dan bergejolak, percaya bahwa He Ziming dan yang lainnya pasti bisa membunuh Huang, masih ada beberapa yang tidak terlalu puas.
Jika makhluk tertinggi agung yang datang ke sini mengambil tindakan, mereka pasti bisa membunuhnya. Seseorang berkata pelan, merasa seperti mereka mengirim terlalu banyak, bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri sesuatu. Karena ada makhluk tertinggi yang datang, mengapa mereka tidak mengambil tindakan? Inilah yang ditunggu-tunggu oleh beberapa orang. Bodoh, jika makhluk tertinggi bisa memasuki hutan binatang surgawi, apakah kita akan menunggu sampai sekarang? Kami akan membawa kembali peti kayu busuk itu sejak lama. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Ada kekuatan misterius di hutan binatang surgawi yang membuat bahkan makhluk tertinggi pun merasa ketakutan. Ada beberapa makhluk tertinggi yang duduk di langit di atas, tidak mengatakan apa-apa selama ini. Kekacauan utama mengelilingi mereka. Pertengkaran di bawah tidak ada artinya bagi orang-orang ini, mereka tidak memperhatikan mereka. Ini adalah makhluk tertinggi, salah satu dari mereka dapat dengan mudah memetik bintang, merebut bulan. He Ziming, jangan mencemarkan nama baik leluhurmu. Akhirnya, makhluk tertinggi berbicara. Itu karena seorang anak muda datang dari kejauhan, sedikit menarik perhatian makhluk tertinggi. He Ziming memiliki kepala rambut emas panjang, seluruh tubuh ditutupi lapisan cahaya ilahi, keberuntungan, suci, memiliki jenis temperamen penyendiri yang tak terlukiskan. Pupil emasnya berkedip dengan percaya diri, memiliki kekuatan besar yang sulit dibayangkan orang luar. Sosoknya berkedip dengan setiap langkah, dengan cepat tiba dari cakrawala. Atas perintah dari Dekrit, aku pasti akan membunuh Huang. He Ziming berkata dengan percaya diri. Di langit, makhluk tertinggi itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Kekacauan utama mengelilingi mereka, sosok mereka menjadi semakin kabur. He Ziming, aku mendengar bahwa leluhur dia telah keluar dari pengasingan dan bahkan memberi kamu beberapa petunjuk. Apakah ini benar? Ada seorang tetua yang bertanya, matanya menyala-nyala, memegang leluhur He dengan kekaguman yang tak tertandingi. Benar. He Ziming mengangguk, membenarkan rumor itu. Orang macam apa He Wushuang itu? Dia bukan milik klan kaisar, tetapi dia menyusul rekan-rekannya selangkah demi selangkah, terus-menerus melebihi mereka, pada akhirnya menjadi jauh di atas mereka, sekarang hampir menjadi sebanding dengan Xu Tuo dan Anlan. Dia adalah individu paling cemerlang dari generasi itu, sekarang sudah hampir menjadi leluhur. He Ziming, kami yakin kamu pasti bisa membunuh Huang. Jika dia dibunuh oleh seorang kultivator self-release realm, meskipun kita bisa melampiaskan sedikit kebencian kita tidak akan bisa mengangkat kepala untuk waktu yang lama, masih merasa sangat menyesal. Beberapa generasi muda berteriak. Mereka ingin kehidupan Huang diakhiri oleh seseorang dari generasi muda. He Ziming, apakah klan He akan menjadi klan kaisar atau tidak akan bergantung padamu? Kamu adalah batu ujian. Seorang tetua berbicara, menyiratkan beberapa hal lain. Benar, berdasarkan alasan normal, kultivasi kamu saat ini seharusnya tidak lebih lemah dari klan kaisar, kan? Seseorang bertanya. He Ziming dikenal sebagai nomor 1 dari 10 raja muda yang hebat, tetapi semua orang tahu bahwa dia jauh lebih kuat dari 9 lainnya, bahwa dia tidak lebih lemah dari seorang anak muda kaisar klan. Sekarang, leluhur legendaris dia keluar dari pengasingan, memberinya bimbingan. Karena itu, akan ada kejutan menyenangkan yang akan datang. Semuanya, tunggu kabarku. He Ziming memasuki hutan binatang surgawi. Dia penuh percaya diri, cahaya keemasan keberuntungan menutupi tubuhnya, hujan cahaya keberuntungan menemaninya saat dia menghilang. Di kedalaman hutan binatang surgawi, tubuh Shi Hao compang-camping, sudah beberapa luka pada dirinya yang terhubung dari depan ke belakang. Ada banyak lubang berdarah, tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Dia menarik dan menghembuskan napas dengan berat. Setelah menderita pengejaran para kultivator alam rilis diri, luka-lukanya secara alami menakutkan, tubuh dan jiwa hampir padam. Dia meminum sejenis elisir yang berharga. Cahaya keemasan melonjak, aroma manis menyerang lubang hidung. Segera setelah itu, tubuhnya mulai pulih. Seolah-olah kacang sedang digoreng di tubuhnya, suara-suara itu terdengar terus-menerus. Ini adalah ramuan suci yang dia peroleh dari gua bawah tanah di pegunungan pengobatan ilahi, yang sebelumnya digunakan untuk memelihara banteng emas itu. Jika dia tidak memiliki cairan berharga ini, Shi Hao pasti sudah lama mati. Sepanjang jalan, ia menderita cedera yang mengancam jiwa beberapa kali. Berdasarkan penalaran normal, dia seharusnya sudah mati 6 atau 7 kali. Setiap kali, dia akan mengandalkan cairan suci jenis ini untuk melewati dan memulihkannya. Kenyataannya, ada 2 atau 3 kali di mana tubuh Shi Hao bahkan pecah, tetapi dia masih dengan paksa kembali dari gerbang neraka. Bajingan, tunggu saja sampai aku menerobos, aku akan membantai kalian semua satu persatu. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia minum seteguk cairan emas lagi. Luka-lukanya sembuh, tulang-tulangnya menyambung. Dia dengan cepat berlari. Dia ingin menemukan tempat yang cocok untuk maju ke alam pemutus diri. Dia merasa sudah cukup memoles dirinya sendiri, fondasi daunnya sudah cukup kokoh. Hanya saja, ada bahaya yang mengintai di setiap belokan, sulit baginya untuk menemukan lokasi yang cocok. Huang, apakah itu benar-benar kamu?
Tiba-tiba, seseorang berkata pelan, mentransmisikan suara dari kejauhan. Shi Hao tiba-tiba berbalik, melihat ke arah itu. Ada seseorang yang saat ini melambai ke arahnya. Murid Shi Hao melepaskan cahaya dingin. Apakah dia ditemukan lagi? Namun, segera setelah itu, dia tercengang, karena ini adalah seseorang yang mengenakan pakaian dari Imperial Pass. Kami datang untuk menawarkan dukungan, datang ke sini. Orang itu berkata pelan, berbicara dalam bahasa 9 surga 10 bumi. Shi Hao curiga. Bahkan orang Imperial Pass datang ke sini? Kemudian, 2 orang lainnya muncul, mengenakan baju besi hitam, tombak di tangan, sepenuhnya baju besi Imperial Pass. Apalagi salah satu tombaknya berlumuran darah, mayat ahli asing yang tergantung di sana, jelas baru saja dibunuh baru-baru ini. Kalian semua berasal dari Imperial Pass? Shi Hao bertanya. Benar, kami memiliki kereta perang kuno yang dapat menampilkan metode melarikan diri yang menakjubkan. Itu bisa bersembunyi, dan bisa bergerak sangat cepat, itulah sebabnya kami diam-diam bergegas masuk. Saat ini, pihak asing belum menemukan kami. Salah satu dari mereka menjelaskan, mengatakan kepadanya bahwa mereka memiliki kereta yang berharga. Kekosongan terdistorsi. Benar saja, sebuah kereta perang kuno muncul, dengan cepat tiba. Shi Hao sangat waspada. Dia masih tidak bisa memastikan apakah ini benar-benar seseorang dari Imperial Pass. Namun, mayat terlempar, membuatnya terguncang, mengubah pendapatnya. Ini adalah mayat seorang kultivator hebat Self-Release Realm, ruang di antara alisnya menembus, sekarat dengan kematian yang kejam. Darah masih mengucur, jelas baru saja terbunuh. Ini adalah ahli asing yang hebat, seseorang yang masih mengejar Shi Hao 1 jam yang lalu, sebelumnya membuat tubuh Shi Hao pecah sekali, hampir sekarat. Shi Hao mengenali kultivator ini, auranya tidak salah lagi. Shi Hao tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan dibunuh. Ini membuatnya melepaskan napas lega. Dia melihat ke sisi lain, berkata, tempat ini terlalu berbahaya. Dia sudah yakin bahwa ini adalah orang-orang dari Imperial Pass. Dia tidak pernah menyangka ada ahli yang bergegas, benar-benar memberikan dukungan. Kita harus datang bahkan jika ada bahaya. Selama kamu diselamatkan, bahkan jika sekelompok ahli mati, itu masih sepadan. Seorang tetua berjalan keluar dari kereta, berkata dengan serius. Dia memegang tombak perang di tangannya, di atasnya ada bekas darah. Sepertinya dialah yang membunuh kultivator hebat itu. Shi Hao menatap kosong. Dia sudah yakin bahwa ini adalah seorang kultivator hebat dari Imperial Pass, karena dia sebelumnya telah melihatnya di medan perang, melihatnya dengan berani membunuh musuh. Sekarang, Shi Hao sudah yakin bahwa seharusnya tidak ada masalah, ini adalah seseorang dari Imperial Pass. Itu tidak layak untuk aku sendiri. Jika aku mengetahui bahwa banyak orang mati untuk menyelamatkan aku, akan sulit bagi aku untuk memiliki hati nurani yang baik. Shi Hao berkata sambil menghela nafas. Itu sangat berharga, tidak peduli berapa banyak yang mati. Tetua menghela nafas, sangat tersentuh. Dia melihat ke arah peti kayu busuk di dada Shi Hao, berkata, orang-orang dari pihak asing semua tergila-gila pada hal itu pasti sangat penting. Itulah mengapa kami tidak hanya datang untuk menyelamatkanmu, tetapi juga untuk membawanya kembali ke Imperial Pass sehingga makhluk-makhluk agung yang agung itu dapat menelitinya. Mata Shi Hao berkontraksi. Dia mengangguk, berkata, benar, benda ini seharusnya sangat luar biasa, memiliki rahasia besar. Teman kecil telah mendapatkannya untuk jangka waktu tertentu, apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh tentang itu? Apakah kamu tahu tentang beberapa kegunaan anehnya? Tetua bertanya. Aku masih belum menemukan misteri peti ini. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Ini terkait dengan terlalu banyak. Teman kecil, ketika kamu mendapatkannya dari bumi yang keji itu, ketika makam besar dibuka, apakah ada tanda-tanda keberuntungan yang memberikan segala bentuk pencerahan? Tetua bertanya. Ini, Shi Hao mengerutkan kening. Dao saudara, mengapa ada kebutuhan untuk bergumam? Peti ini mungkin kuncinya, mungkin bisa memberikan pukulan fatal ke sisi lain. Cepat dan beritahu kami. Seorang anak muda mendesak. Kamu tidak bisa bertindak tidak sopan. Tetua menatapnya. Teman kecil, kita harus bergegas dan pergi, tempat ini terlalu berbahaya. Terlepas dari kultivator asing, ada juga pengkhianat dari Imperial Pass. Tetua menggertakkan giginya karena marah. Ada juga ancaman dari Imperial Pass. Shi Hao secara alami menyadari bahwa Imperial Pass memiliki pengkhianat, hanya saja dia untuk sementara tidak mengungkapkan apapun. Benar, ada beberapa yang membelot ke sisi lain. Kita harus cepat dan pergi, kata tetua, mengundang Shi Hao ke kereta perang. Tidak bagus, orang-orang datang dari sisi itu, kita harus bergegas dan pergi. Orang-orang di sebelah kereta perang berteriak ketakutan. Shi Hao menghela nafas, dia juga merasakan ini. Bagian belakang telah disegel, ada ahli yang kuat bergegas. Tidak ada jalan keluar. Pergi. Tetua mengadu kereta perang, dan kemudian bergegas, membawa Shi Hao ke kereta, dengan cepat pergi. Jangan khawatir, kereta perang ini adalah artefak berharga yang langka,
Mungkin itu bisa menghindarinya dan dengan lancar kembali ke Imperial Pass. Seorang pria paruh baya berkata, mencoba membuat Si Hao merasa lebih nyaman. Kereta perang emas ini sangat cepat, bergerak melalui hutan. Itu sangat buram, seolah-olah sosok kosong yang samar bergabung ke wilayah pegunungan, sangat sulit untuk dideteksi. Seperti yang dikatakan orang-orang dari kereta perang, ini adalah artefak berharga yang tangguh. Tidak hanya itu sangat cepat, itu juga bisa masuk diam-diam. Teman kecil, maukah kamu membiarkan yang tua ini melihat peti itu? Tetua itu bertanya. Dia telah lama menyebut namanya, mengatakan bahwa dia adalah Yi Chuan, seorang kultivator realm rilis diri dari Imperial Pass. Si Hao mengangguk, menyerahkan peti kayu itu. Pada saat ini, semua orang di kereta perang terguncang, melihat ke atas bersama-sama. Yi Chuan menggerakkan tangannya di sepanjang peti kayu, dengan hati-hati merasakannya, tetapi tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatan ilahi atau kesadaran spiritualnya, tidak ada hasil. Peti kayu ini tidak menunjukkan reaksi apapun. Tetua mengerutkan kening, terus mencoba lagi dan lagi, tetapi tidak ada efek. Apakah ini benar-benar harta karun dari tempat berbahaya itu? Seorang anak muda berkata dengan ragu. Jari Yi Chuan bersinar, mulai menggunakan kekuatan, mencoba membuka peti ini. Yang lain semua menonton dengan gugup, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka masih tidak bisa melakukan apa-apa. Dia adalah seorang kultivator hebat self-release realm, namun dia sudah berkeringat, seolah-olah ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa, namun dia tidak bisa membuka peti kayu ini. Ekspresi Si Hao tetap tenang, lama meramalkan hasil ini. Memalukan, yang tua ini terlalu bersemangat. Setelah melihat bahwa peti kayu ini milik Imperial Pass aku terlalu tidak sabar, segera ingin tahu apa yang ada di dalamnya, itulah sebabnya aku mengambil tindakan dengan ceroboh. Bagaimanapun, ini masih teman kecil. Tetua Yi Chuan berkata, meminta maaf. Dia memegang peti kayu, mengembalikannya ke Si Hao. Peti kayu ini sudah hampir membusuk, jadi mengapa masih begitu kokoh? Bahkan seseorang yang kuat seperti kultivator self-release realm tidak dapat membukanya. Seorang individu muda dari samping bertanya. Benar, ini sangat kokoh, sulit dibuka. Si Hao mengangguk. Jenis harta karun tertinggi ini telah terkubur di bawah tanah setidaknya selama 1 atau 2 era yang hebat, tidak sepenuhnya membusuk bahkan sekarang, ini saja sudah cukup untuk membuktikan nilainya. Yi Chuan berkata sambil menghela nafas. Saudara Dao seharusnya melihat kuburan besar merah tua itu terbuka sendiri. Adegan khusus seperti apa yang ada saat peti kayu pertama kali muncul? Seorang pria berusia 30 tahun bertanya. Tetua Yi Chuan mengangguk, melihat ke arah Si Hao dan berkata, peti kayu ini tidak dapat dibuka kecuali melalui metode khusus. Seharusnya ada beberapa jenis wahyu ketika itu muncul, kan? Tidak ada, atau mungkin aku tidak memperhatikan apapun. Bahkan sekarang, aku tidak punya cara untuk membuka peti ini. Si Hao menggelengkan kepalanya. Apakah benar-benar tidak ada yang lain? Seseorang bertanya selangkah lebih maju. Tidak. Si Hao berkata sambil menghela nafas. Dao saudara benar-benar tidak jujur, tidak jujur. Ketika jenis harta tertinggi yang menentang surga ini muncul, pasti akan ada tanda-tanda keberuntungan, simbol di sekitarnya. Mungkin disinilah letak kunci untuk membuka peti kayu ini. Pada saat ini, seorang anak muda tiba-tiba berkata, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan kamu tahu lebih banyak daripada aku bahkan tanpa mengalaminya secara pribadi? Si Hao mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan. Heng, siapa yang tahu jika kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri karena keegoisan, mencoba menyembunyikan harta tertinggi ini, sehingga tidak mau menawarkannya kepada Imperial Pass, meninggalkan semua rahasia dan peluang untuk dirimu sendiri. Anak muda ini agak sombong. Wajah Si Hao segera menjadi dingin. Jika artefak kuno ini dapat membantu Imperial Pass menjungkir balikan dunia, aku secara alami akan menyerahkannya kepada Tetua Agung dan yang lainnya, mengapa aku membutuhkan kamu untuk mengatakan hal-hal ini? Selain itu, ini adalah sesuatu yang aku mempertaruhkan hidup aku untuk mendapatkan, jadi ini milik aku untuk memulai. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu komentari. Kamu jelas bertindak karena keinginan egois. Mengapa peti ini tidak bisa dibuka? Kamu pasti menyembunyikan metodenya. Ketika jenis harta tertinggi ini muncul, selalu ada warisan yang mengungkapkan metodenya, diteruskan ke generasi selanjutnya. Anak muda itu melanjutkan dengan kasar tanpa melepaskannya. Apa yang kalian semua coba lakukan? Si Hao tidak memperhatikannya, malah melihat yang lain. Teman kecil, jangan salah paham, dia terlalu impulsif, tidak perlu bertengkar dengannya. Kata Tetua Yi Chuan. Kemudian, dia memarahi anak muda itu, menyuruhnya untuk tidak bertindak kasar. Si Hao menyipitkan matanya, tidak mengatakan apa-apa. Teman kecil, sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkannya, kami juga khawatir dengan Imperial Pass, kami sangat berharap benda suci ini dapat menghentikan pasukan besar asing. Kata pria paruh baya itu. Memang, di sepanjang jalan, demi menyelamatkan teman kecil,
kami membantai jalan kami dari Imperial Pass sampai ke sini, menyerbu ke hutan binatang surgawi, benar-benar membayar harga yang cukup mahal untuk melakukannya, beberapa orang sekarat di sepanjang jalan. Tetua Yi Chuan juga berkata sambil menghela nafas. Anak muda yang dicaci maki sebelumnya langsung berkata, benar? Kami bekerja sangat keras untuk membantai dengan cara kami di sini. Sebelum memasuki hutan binatang surgawi, bahkan ada orang yang mati di sepanjang jalan, pertumpahan darah panas, namun pada akhirnya, orang yang diselamatkan bahkan tidak bersyukur, masih menyembunyikan sesuatu. Ini benar-benar membuat kami merasa sangat kecewa. Shi Hao menghela nafas dan berkata, aku benar-benar tidak menyembunyikan apapun, ini adalah kebenarannya. Sudut mulut anak-anak itu semuanya mencibir, tidak percaya padanya. Pria paruh baya itu mengerutkan kening, mulai berpikir sendiri. Mata tetua Yi Chuan dalam, tidak mengatakan apa-apa, menatap Shi Hao begitu saja. Tepat pada saat itu, meskipun tidak ada gelombang ilahi yang kuat, Shi Hao masih merasakan gelombang kegelisahan. Ini adalah reaksi naluriah. Biasanya berbicara, setiap orang memiliki kesadaran ilahi, hanya saja beberapa lebih kuat dari yang lain. Kesadaran ilahi Shi Hao jelas sangat menakutkan, ini juga salah satu kemampuan yang memungkinkan dia untuk dengan aman mencapai tempat dia hari ini setelah mengalami semua jenis bahaya. Jika itu adalah orang normal, mereka mungkin mengabaikan ini, tidak dapat merasakan jenis dingin sedingin es itu, tetapi saat ini, Shi Hao merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa tetua di sisi lain memendam niat jahat terhadapnya. Dia percaya pada jenis intuisi primitif ini. Setelah mengalami bahaya lagi dan lagi, itu selalu memungkinkan dia untuk waspada selangkah lebih awal, memungkinkan dia untuk menghindari bencana. Hal tua ini dan kelompok orang ini semua ingin menyakitiku. Pikiran Shi Hao terbang secepat kilat. Pada kenyataannya, dia tidak percaya kelompok ini sejak awal, karena mereka muncul terlalu tiba-tiba, dan dia tidak benar-benar percaya pada mereka. Seberapa berbahayakah hutan binatang surgawi? Pos-pos pemeriksaan penting semuanya dicegat oleh pihak lain, pasukan besar membela mereka. Biasanya, sangat sulit bagi orang-orang ini untuk diam-diam masuk. Bahkan kereta perang ini tidak bisa melakukannya. Itu sebabnya dia selalu tetap waspada. Namun, pada saat itu, orang-orang pihak asing memotong bagian belakang. Dalam situasi seperti itu, sama saja dengan dikepung, jadi dia hanya bisa menguatkan diri dan naik kereta perang. Mungkinkah ini pengkhianat Imperial Pass? Shi Hao berpikir sendiri. Gelombang kemarahan segera melonjak dalam dirinya. Ketika dia menuju ke pegunungan pengobatan ilahi, dia sebelumnya dikejar oleh individu realm pelepas diri, sehingga mengungkap keberadaannya. Kemudian, Shi Hao mengetahui dari orang asing yang ditangkap bahwa itu adalah seseorang dari Imperial Pass yang memberitahu pihak lain di mana dia berada. Tercela, penuh kebencian. Shi Hao benar-benar ingin membunuh pengkhianat itu, singkirkan klan itu. Orang-orang ini sekarang berada tepat di hadapannya, namun mereka masih bertindak, mencoba menipunya, jika bukan karena mereka ingin tahu lebih banyak tentang rahasia peti kayu busuk, orang-orang ini kemungkinan besar akan lama mengambil tindakan terhadapnya. Shi Hao segera membuat keputusan. Dia tahu bahwa tindakan ini tidak akan bertahan lama, bahwa pihak lain akan mengambil tindakan terhadapnya. Mungkin, tepat pada saat ini, Shi Hao mengerutkan kening, mulai mengadopsi penampilan berpikir. Yi, teman kecil, mungkinkah kamu memikirkan sesuatu? Tetua Yi Chuan bertanya. Mungkinkah itu terkait dengan ini? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Sekelompok orang di kereta perang semuanya mengungkapkan ekspresi aneh, beberapa di antaranya bahkan lebih menampakkan wajah penuh harapan, terkejut. Tolong beritahu kami. Seorang pria paruh baya berkata. Senior, tolong lihat peti kayu ini. Shi Hao memegang peti kayu busuk, membawanya ke depan mata Yi Chuan. Apa itu? Aku sudah memeriksanya dengan cukup ekstensif, tetapi masih tidak melihat apa-apa. Kata yang lebih tua. Itu di sini. Saat itu, sedikit pola cahaya berkelap-kelip di sekitar sini, tapi aku tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Shi Hao berkata, menunjuk ke suatu tempat di atas peti kayu. Pola cahaya seperti apa? Banyak orang berbicara pada saat yang sama, sangat tidak sabar. Teman kecil, tolong gambarkan, mari kita pelajari sebentar. Siapa tahu, kita mungkin akan membuat penemuan hebat. Kata tetua Yi Chuan. Oke. Shi Hao menurunkan peti kayu busuk itu. Dia mengangkat tangan, menggambar karakter di udara, mengundangnya untuk melihatnya. Perhatian semua orang benar-benar terkonsentrasi, menatap tempat itu. Tiba-tiba, jari Shi Hao mengeluarkan seberkas cahaya merah tua. Itu terlalu cepat, dan terlalu tirani. Generasi muda, berani. Yi Chuan berteriak. Adapun yang lain, mereka pertama kali bingung, dan kemudian mereka menunjukkan senyum dingin. Mereka tahu bahwa mereka semua telah diekspos, tetapi mereka tidak khawatir sama sekali. Apa ranah kultivasi Shi Hao saat ini? Bagaimana dia bisa melukai yang lebih tua? Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkan semua orang. Meskipun reaksi tetua itu cepat, lapisan cahaya ilahi muncul di permukaan tubuhnya,
melindunginya, ruang di antara alisnya masih menembus. Ini benar-benar sulit dipercaya. Seorang ahli realm rilis diri sebenarnya dibunuh oleh seseorang dari generasi muda, roh primordial dihancurkan. Semua orang di kereta perang berteriak, semuanya tercengang. Mereka semua merasa ini tidak masuk akal. Demi serangan ini, Shi Hao telah bertahan untuk waktu yang sangat lama, membuat mereka lengah. Dia akhirnya berhasil. Jarinya melepaskan seberkas cahaya merah gelap. Ini diperoleh terakhir kali dia menghadapi kesengsaraan, untaian cahaya ilahi merah-merah yang ditinggalkan guilotin pembunuh abadi, bergabung menjadi satu jari. Dia tidak menggunakannya selama ini, tetapi sekarang setelah ada bahaya, barulah dia mengungkapkan kartu truf ini. Sama seperti betapa sulitnya bagi seorang anak kecil untuk mengancam orang dewasa bahkan jika anak itu memiliki senjata tajam, memegang senjata yang kuat tidak berarti dia bisa menang. Hanya dalam situasi seperti ini di mana pihak lain hampir dalam jangkauan, ketika Yi Chuan berpikir bahwa Shi Hao menunjukkan kepadanya beberapa rahasia, sehingga tiba-tiba bertindak, apakah ada peluang untuk berhasil? Garis cahaya ilahi yang ditinggalkan oleh guilotin pembunuh abadi ini terlalu kuat, mampu meledak bahkan menembus penghalang pelindung tubuh dari seorang kultivator realm rilis diri. Yi Chuan benar-benar seorang kultivator yang hebat, tetapi kematiannya benar-benar menyedihkan. Dia awalnya merencanakan melawan Shi Hao, ingin menghisapnya sampai kering, namun sekarang, dia malah terbunuh. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari batu api. Sementara itu, Shi Hao menunjuk keluar lagi, membidik orang lain. Tentu saja, targetnya adalah mereka yang lebih tua, membunuh para pemimpin untuk memastikan dirinya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Serangan kedua berhasil. Shi Hao melenyapkan salah satu ahli paruh baya. Kapal perang segera menjadi kacau. Semuanya terjadi terlalu cepat, situasinya terbalik dalam sekejap mata, semuanya terlalu sulit untuk diterima. Seolah-olah tempat ini meledak, benar-benar meletus. Pada saat itu, cahaya warna-warni meluap. Tempat ini menjadi kacau, pertempuran hidup dan mati yang hebat pecah saat mereka semua sangat dekat satu sama lain. Shi Hao bertempur dalam pertempuran berdarah, pada saat yang sama, dia senang bahwa yang lebih tua adalah satu-satunya kultivator alam rilis diri, tidak ada yang lain. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Dia membawa peti kayu busuk itu, lalu meraih seorang anak muda, segera melompat keluar dari kereta perang, dengan cepat berlari ke kejauhan. Ada riak kuat yang menyebar dari cakrawala, para ahli yang kuat mendekat. Bicaralah, dari klan mana kamu berasal dari Imperial Pass? Shi Hao menginterogasi tawanan itu, berteriak sambil berlari. Makhluk jahat, menurutmu kemana kamu akan pergi? Raungan marah terdengar dari belakang. Sekelompok tetua membantai dalam kelompok, jelas dari klan yang sama dengan tetua yang meninggal. Baru saja, mereka selalu mengikuti di belakang, tidak naik kereta perang. Pada saat yang sama, murid Shi Hao berkontraksi. Dia melihat ahli asing lainnya, tepatnya kultivator self-release realm yang tampak seperti telah dibunuh oleh Yi Chuan. Lagi pula kalian semua berkolusi dengan pihak asing. Shi Hao berkata di antara gigi terkatup. Han, kamu di mana? Apakah kamu berani bertarung? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari arah lain, mengguncang wilayah ini, hamparan cahaya berkedip-kedip. He Ziming datang, tak tertandingi ilahi, dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dia milikku. Suara lain terdengar, suara itu tenang. Ini adalah ahli muda klan Kaisar, juga menemukan tempat ini dari arah yang berbeda. Kalau begitu mari kita bersaing untuk melihat siapa yang bisa membunuhnya lebih dulu. Pewaris Gu klan juga datang. Tidak mungkin Shi Hao akan berhenti dalam situasi seperti ini. Jika hanya He Ziming di sini sendirian, maka dia pasti akan berbalik untuk bertarung. Namun, saat ini, ada beberapa kultivator hebat self-release realm mengejarnya, jadi jika dia berbalik untuk bertarung, dia pasti akan mati. Dia sudah lama curiga bahwa ini akan terjadi, tetapi ketika cadangannya benar-benar berubah menjadi pengkhianat, Shi Hao masih marah, benar-benar ingin mencabut klan mereka sampai ke akar-akarnya. Pada saat yang sama, dia merasakan gelombang ketidakberdayaan di dalam, perasaan tidak berdaya. Klan kuat Imperial Pass benar-benar berbalik ke sisi lain seperti ini, mengkhianati 9 surga 10 bumi. Klan ini masih belum mengekspos diri mereka sendiri, tetapi begitu pertempuran yang menentukan terjadi, klan ini pasti akan menjadi bencana besar. Huang, kemana kamu berlari? Apakah kamu takut berkelahi? Jika kamu berani berhenti, aku bisa memberimu 10 gerakan. He Ziming berteriak. Dia melonjak dengan cahaya keemasan, bersinar lebih cemerlang dari sebelumnya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, kekuatannya bisa dikatakan telah meningkat pesat, tidak bisa disebutkan dalam satu nafas. Kekuatan ilahi seperti pusaran air di sekelilingnya, menyerupai laut emas. Jika itu kamu sendiri, aku akan langsung memenggal kepalamu. Ini adalah kata-kata Shi Hao, tidak sopan sama sekali. Itu juga mewakili kepercayaan dirinya. Garis cahaya ilahi terbang melintasi kubah langit. Itu benar-benar terlalu cepat,
mengeluarkan seberkas petir kacau di atas hutan dan puncak gunung, dengan cepat bergegas. Ini adalah anak muda yang hebat dari klan Kaisar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, juga mengejarnya, ingin membunuh Shi Hao, merebut peti kayu yang busuk. Bukan hanya karena dia memiliki keyakinan mutlak, yang dikenal tak tertandingi di generasi muda di bawah langit, bahkan lebih karena dia bertemu Shi Hao di bumi yang keji sebelumnya, namun pihak lainlah yang mengeluarkan kekuatan tertinggi. Harta karun dari kuburan merah besar. Untuk pemuda Kaisar klan, ini adalah hasil yang tak tertahankan. Klan Kaisar mewakili klan yang paling kuat, kekuatan yang sebelumnya menghasilkan keberadaan abadi. Mereka menguasai surga, mengabaikan 10.000 klan, tidak pernah menderita kekalahan sebelumnya. Tidak ada anak muda yang meninggalkan tanah kuno selama puluhan ribu tahun. Alasan mengapa dia dikirim justru untuk menghancurkan semua musuh, melenyapkan semua ahli generasi muda Imperial Pass. Lebih tepatnya, alasan mengapa dia datang adalah atas permintaan dunia luar, meminta untuk membunuh Huang. Lebih dari setengah generasi muda 10 raja muda yang hebat dari pihak asing telah terbunuh, jadi alasan dia diundang adalah justru untuk membunuh Shi Hao. Ruang menjadi kacau. Pewaris Gu klan mengambil tindakan. Orang-orang klan ini memiliki satu tangan yang menghancurkan waktu, satu tangan yang menghancurkan ruang. Meskipun ini adalah hutan binatang surgawi, tempat berbahaya yang secara serius membatasi semua jenis hukum Dao agar tidak muncul sepenuhnya, pemuda klan Gu masih menunjukkan kekuatannya. Tombak kosong diam-diam mengembun di belakang Shi Hao, membawa kekuatan iblis yang tak tertandingi, menusuk bagian belakang kepalanya. Shi Hao langsung menerimanya, tidak memadatkan jejak tinju, alih-alih menggunakan peti kayu busuk di tangannya untuk menghentikan tombak ini, menyebabkan hamparan rantai ilahi meletus. Ini adalah serangan sederhana dan kasual, Dao besar sangat biasa, tetapi pada saat itu, Shi Hao memasukkan kekuatan Kunpeng dan hukum alam Dao petir, menghancurkan tombak ini. Akibatnya, ruang tiba-tiba meledak, menghancurkan sejumlah besar hutan, apalagi membuat gunung runtuh, kekacauan utama meletus. Ekspresi semua orang berubah. Ini bukan tempat biasa, itu adalah hutan binatang surgawi, banyak dari pegunungan yang sangat kuno dan kokoh, di dalamnya ada simbol Dao magis yang kuat, sangat sulit untuk dihancurkan sepenuhnya. Namun sekarang, akar spiritual gunung yang besar pecah, hamparan cahaya pelangi menyapu, ini adalah beberapa sosok. Mereka milik tokoh generasi yang lebih tua, semuanya mencapai alam rilis diri, mengejar Shi Hao. Orang-orang ini sangat cepat, melebihi He Ziming dan yang lainnya, terus mengejarnya. Ini membuat mata Shi Hao menjadi dingin, karena 4 dari mereka adalah ahli Imperial Pass, harus dari klan yang sama dengan Yi Chuan. Hanya 1 dari mereka yang merupakan kultivator hebat asing. Kejahatan kecil, kamu masih belum menyerah? Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Seorang tetua berteriak. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan Divine gelombang suara, Archaic Barbaric Ox Roar. Raungan ini bahkan lebih menakutkan daripada guntur, berdering di langit, membuat beberapa gunung besar bergetar hebat. Samar-samar seseorang bisa melihat seekor sapi barbarich hitam besar menyerbu. Itu sangat kejam, puluhan ribu zang tinggi, melebihi gunung-gunung besar itu. Tanduk banteng merobek langit, bulu hitam bersinar, sangat jahat dan ganas. Itu melemparkan dirinya ke Shi Hao, terlalu biadab. Wilayah pegunungan di sekitarnya meledak. Gunung-gunung besar yang dikenal kokoh dan tidak dapat dihancurkan juga pecah-pecah, dan kemudian meledak. Adegan ini sangat menakutkan. Sapi barbari kuno hitam hanya terbentuk dari gelombang suara tetua itu, tetapi kekuatan penghancurnya mengejutkan. Shi Hao terhuyung-huyung, menderita pukulan. Dia membuka mulutnya, memuntahkan seteguk besar darah. Ekspresinya agak pucat, lukanya tidak ringan. Hal jahat, kamu tidak bisa melarikan diri. Tetua itu merong lagi. Itu adalah Barbarich Ox Roar lainnya, suara yang mengguncang gunung dan lembah ini, semakin menakutkan. Shi Hao tiba-tiba berbalik untuk menatapnya. Ini adalah pertama kalinya dia begitu membenci seseorang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kamu adalah seorang ahli dari Imperial Pass, namun pada akhirnya, kamu mengkhianati tanah airmu, membelot ke sisi lain, wajah apa yang masih kamu miliki untuk hidup di dunia ini? Sama sekali tidak ada rasa malu. Alih-alih menjadi manusia, kamu bahkan lebih kejam. Dia jarang mengutuk orang lain seperti ini, tapi saat ini, dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Pada saat yang sama, Shi Hao mengaktifkan teknik berharga Kaisar Petir, apalagi menampilkan kolam petir, menarik petir tanpa akhir. Itu turun dalam kehampaan, meledakkan sapi barbar kuno. Inilah yang dia gunakan untuk menetralisir kemampuan Divine Suara. Ini sangat efektif, tetapi sangat disayangkan, dia tidak bisa menurunkan kesengsaraan surgawi yang sebenarnya. Meskipun ada kolam petir yang muncul, menarik petir dari segala arah, itu masih kekurangan sedikit daya tembak. Shi Hao telah berhasil sebelumnya, tetapi sekarang, dia terlalu terburu-buru, tidak mampu menjatuhkan kesengsaraan surgawi. Kejahatan kecil yang bodoh, apa yang kamu tahu? Kamu tidak memahami situasi yang lebih besar,
tidak memahami karma dari perubahan waktu, jalan hidup dan mati. Kamu dan klan-klan yang menggelikan dari Imperial Pass ditakdirkan untuk hanyut dalam banjir era ini. 9 surga 10 bumi ditakdirkan untuk dimusnahkan, perlu diperbarui. Kita hanya meninggalkan kegelapan dan mencari terang, pada akhirnya era baru akan terbuka. Pada saat itu, semua klan akan berterima kasih kepada kami, karena kami akan menjadi pendiri era besar baru, kami akan memimpin banyak klan, mencapai keabadian dan menjadi leluhur. Tetua itu menjawab dengan dingin, matanya menunjukkan ekspresi fanatik. Shi Hao berkata dengan marah, kalian semua berlutut di depan makhluk asing, jelas lututmu sendiri yang lemah, tulang lunak, tanpa keberanian, jadi bisakah kamu berhenti berbicara tanpa rasa malu, masih berusaha terdengar bermartabat? Kamu semua sudah merangkak di kaki tuan kamu, lupakan menjadi beberapa leluhur yang mencapai keabadian, tidak ada dari kamu yang akan memiliki kualifikasi. Kalian semua hanyalah kotoran sebelum kata-kata itu. Generasi yang lebih muda, kami seharusnya membunuhmu sebelumnya daripada membiarkanmu berbicara begitu banyak omong kosong di sini. Satu-satunya makhluk asing dalam kelompok itu berkata, orang yang sebelumnya diduga dibunuh oleh Yi Chuan dan berbaring di kaki Shi Hao. Itu semua adalah pertunjukan, demi menarik lebih banyak informasi dari Shi Hao. Itu karena peti kayu yang busuk itu terkait dengan terlalu banyak. Orang asing tidak ingin membiarkan satu petunjuk pun pergi, ingin mengetahui semua rahasia, memahami segalanya. Bajingan tua, bisakah kamu berhenti bicara? Apakah kamu lupa bagaimana kamu berbohong di depan aku sekarang, seperti anjing mati? Seharusnya aku membakarmu saja, bakar saja anjing yang mati itu. Shi Hao mengejek. Pada saat itu, dia merasa bahwa itu hanya mayat daging, roh primordial kemungkinan besar tidak terluka. Jika itu benar, maka begitu itu kembali ke tubuh, maka itu berarti mereka akan segera menjadi bermusuhan, orang-orang itu tidak akan lagi melanjutkan tindakannya. Jika dia benar-benar membakarnya, maka Shi Hao sendiri juga akan segera mati, itulah sebabnya dia menunggu dengan sabar, menahan napas, hanya bertindak setelah memasuki kereta perang. Inilah mengapa dia berhasil meluncurkan serangan mendadak pada seorang kultivator hebat Self-Release Realm. Kamu, wajah kultivator besar asing itu jatuh seperti air, ini adalah pertama kalinya seseorang dari generasi muda berani mempermalukannya seperti ini. Dia adalah ahli mulia dari satu generasi, namun dia disebut anjing mati oleh bajingan kecil, itu benar-benar membuatnya marah. Kamu tidak bisa melarikan diri. Para kultivator di belakang semuanya bertindak, mengaktifkan kekuatan ilahi, seluruh tubuh melonjak dengan cahaya ilahi, seolah-olah beberapa raksasa berdiri tegak, bergegas untuk memburunya. Bicaralah, dari klan mana kamu berasal? Shi Hao bertanya pada anak muda yang dia pegang. Ini adalah tawanannya, dia ingin mencari tahu klan mana yang mengkhianati Imperial Pass. Dia tidak benar-benar percaya kata-kata Yi Chuan, nama ini tidak ada hubungannya dengan keluarga umur panjang. Namun, dia percaya bahwa kekuatan yang berani melakukan hal semacam ini pasti memiliki masa lalu yang mengejutkan. Mulut anak muda itu tertutup rapat, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak mau menjawab. Jari Shi Hao menunjuk ke celah di antara alisnya, ingin mencari jiwanya. Pada akhirnya, simbol aneh muncul, dengan suara peng, kepala anak muda ini meledak seperti semangka, darah merah dan materi otak putih berceceran di mana-mana. Shi Hao hanya bisa menghela nafas, dia hanya tahu bahwa pihak lain pasti akan memiliki tindakan pencegahan. Jika seseorang mencari roh primordialnya, lautan kesadarannya juga akan langsung menghancurkan dirinya sendiri. Itu karena dia tidak ingin kitab suci abadi, seni surgawi 6 reinkarnasi Dao, dan hal-hal lain jatuh ke tangan musuh. Ini bahkan lebih terjadi pada keluarga berumur panjang, mereka pasti memiliki tindakan yang lebih menakutkan. Anak muda, aku ingin melihat kemana kamu bisa lari. Kecepatan kultivator hebat terlalu cepat, sebenarnya menutup jarak. Ini membuat Shi Hao terkejut. Meskipun dia memiliki kecepatan Kunpeng, Earth 2-inch Divine Ability, serta kemampuan kilat untuk mendukungnya, itu masih belum cukup, mereka masih mendekat. Namun, dia juga tidak terlalu khawatir, karena medan hutan binatang surgawi itu rumit, dengan semua jenis tempat berbahaya. Sisi lain masih tidak akan bisa segera menyusulnya. Ekspresi gila muncul di mata Shi Hao. Dia berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu aku akan menjadi besar kali ini. Entah aku akan mati, atau kalian semua akan pergi. Dia menoleh dan berteriak, bajingan tua, hanya ada kalian semua? Benar-benar terlalu sedikit, tidak cukup untuk aku bunuh. Di mana yang disebut tentara asing yang hebat? Jika kalian semua punya nyali, maka datang saja padaku, aku akan mengirim kalian semua ke dunia berikutnya. Dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, benar-benar ingin menarik semua kultivator hutan binatang surgawi. Kenyataannya, inilah yang terjadi saat dia berlari, semakin banyak makhluk asing yang mengejar. Hutan binatang surgawi menjadi kacau, semakin banyak orang masuk. Sekelompok kultivator yang kuat semuanya mengejar Huang. Itu karena setiap kali mereka menemukan Shi Hao, akan selalu ada orang yang akan mengaktifkan artefak magis khusus.
Itu akan melepaskan cahaya yang menyilaukan ke langit, mengekspos lokasinya. Untungnya, hutan binatang surgawi benar-benar terlalu besar, tidak ada batas yang terlihat. Sebuah lembah tunggal mungkin terbentang hingga ratusan ribu li, punggungan gunung yang membentang hingga jutaan li. Hanya wilayah sebesar ini yang cukup bagi Shi Hao untuk bergerak, memberinya ruang untuk melarikan diri. Terlepas dari ini, bagian yang paling penting adalah bahwa makhluk paling berbahaya di hutan ini bukanlah kultivator asing, melainkan binatang surgawi. Suatu kali, Shi Hao sudah hampir tertangkap, tetapi pada akhirnya, dia menggertakkan giginya, bergegas ke gua, segera mengeluarkan binatang buas kuno yang melepaskan kekacauan di seluruh punggungan gunung. Ada waktu lain di mana dia hampir dipenggal. Pada akhirnya, ia jatuh ke rawa, mengejutkan naga cahaya yang jarang terlihat, 6 kultivator real merilis diri menelan dalam satu tegukan sebagai hasilnya. Relatif berbicara, Shi Hao terlalu kecil dan lemah, mudah diabaikan setiap kali dia bertemu binatang surgawi. Dia bukan target serangan pertama. Meskipun demikian, ada 3 kali di mana Shi Hao hampir ditelan oleh binatang surgawi, dan tak terhitung kali lain di mana dia hampir dicincang oleh musuh asing. Dia benar-benar berlari untuk hidupnya. Itu melemparkan semua hutan binatang surgawi ke dalam kekacauan. Itu karena semakin banyak orang yang bergabung. Pelaporan, kami akan mengepung Huang, hampir berhasil. Namun, 6 binatang surgawi terkejut, terus-menerus membunuh para ahli dari pihakku. Di luar hutan binatang surgawi, seseorang melapor ke petinggi. Melaporkan, saat berlari, Huang telah membunuh Raja Muda klan Anggur Darah. Orang lain melaporkan, memicu teriakan alarm. Klan Anggur Darah adalah ras raja tingkat atas sistem tanaman, sangat terkenal di sisi lain mereka. Kekuatan mereka sangat kuat, klan memiliki keberadaan abadi mengawasi nasib klan. Itu telah berdiri tegak melalui generasi yang tak ada habisnya. Terlepas dari ini, belum lama ini, mereka bahkan melihat seorang ahli dari klan ini, ada anggur darah tepatnya di pegunungan pengobatan ilahi. Inilah tepatnya makhluk tertinggi klan ini, hanya saja ia hilang di sini. Tidak bagus, tuan muda klan kesulitan surga dibunuh oleh Huang di sepanjang jalan, tubuh dan jiwa terhapus. Ada berita yang ditransmisikan, memicu keributan besar. Itu karena asal-usul klan kesulitan surga terlalu besar, hampir menjadi klan kaisar di masa lalu. Itu sebelumnya telah menghasilkan sosok hebat yang tak tertandingi, sebut saja Tian E, statusnya sama dengan He Wushuang saat ini. Ada desas-desus bahwa dia ingin menerobos menjadi Raja Abadi, tetapi sayangnya meninggal dalam prosesnya. Namun, peluang yang dia tinggalkan terlalu banyak. Terlepas dari apakah itu kitab suci, senjata abadi, atau darah aslinya sendiri dan hal-hal lain, mereka semua telah diwarisi oleh klan ini. Ada desas-desus bahwa klan ini menghasilkan individu kuat lainnya, seseorang yang mungkin mengambil jalan Tian E. Kematian tuan muda klan jenis ini pasti menghasilkan badai. Mungkin ada ahli luar biasa yang dikirim sebagai hasilnya. Pada saat yang sama, orang-orang Imperial Pass juga menerima berita itu. Apa? Kekuatan asing telah mengepung Huang? Ini tidak akan berhasil, kita harus memberikan bantuan, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Kita harus menghentikan semua ini. Bahkan beberapa tetua keluarga umur panjang tidak bisa duduk diam lagi. Mereka semakin merasa bahwa peti kayu busuk itu terlalu penting. Pada saat yang sama, banyak ahli di Imperial Pass merasakan gelombang penghinaan. Generasi mereka selanjutnya dikejar, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkannya. Tidak ada terburu-buru. Tetua hebat telah pergi dengan senior lain. Seseorang menghibur semua orang. Itu karena tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang pergi, pasukan besar pihak lain berada di luar hutan binatang surgawi. Bahkan ada beberapa makhluk tertinggi yang hebat, jadi jika mereka benar-benar bertarung, itu tidak terbayangkan. Saat ini, hutan binatang surgawi menjadi semakin berbahaya, sangat kacau. Shi Hao berlari untuk hidupnya, menimbulkan kekacauan besar di sepanjang jalan. Dia berlari melintasi jutaan li, menarik semua kultivator di wilayah ini, semuanya mengejarnya. Pada kenyataannya, setelah mengetahui bahwa peti kayu busuk ada di tangannya, para pemimpin di luar hutan binatang surgawi lama mengatur perintah, mengirim individu yang lebih kuat untuk membunuh Huang, membawa kembali peti kayu itu. Sekarang, Shi Hao sudah tidak mencoba menarik lebih banyak ahli, karena dia akan segera dikelilingi, jatuh ke dalam situasi yang mustahil. Jika kalian semua ingin mati, maka mari kita mati bersama. Shi Hao berkata dengan dingin. Dia benar-benar nekat. Setelah mengaduk semua hutan binatang surgawi, pada akhirnya, dia memilih arah, berlari langsung ke sana. Dia ingin menyeret semua orang ini bersamanya, tentu saja, dia ingin hidup lebih lama lagi, menghindari bencana ini. Jika setengah dari yang di belakangnya mati, maka Shi Hao akan puas, karena kebanyakan dari mereka adalah kultivator alam rilis diri. Dia menghitung 80 atau 90 hanya dari apa yang dilihatnya saja. Bersama dengan generasi muda para ahli hebat ini, pengikut, dan lainnya, ada tokoh di mana-mana. Seolah-olah banjir sedang berkumpul.
Orang-orang pihak lain sangat membenci Shihao. Sepanjang jalan, mereka menderita kerugian besar karena binatang surgawi. Karena ada terlalu banyak orang, membuat mereka menjadi target besar, tidak mungkin mereka bisa sepenuhnya menghindari bahaya. Huang, kali ini, aku ingin melihat kemana kamu akan lari. Mereka yang mengejarnya yakin dia tidak bisa melarikan diri, bahwa dia benar-benar terperangkap, akan ditangkap dan dibunuh. Shihao dengan tegas maju, tujuannya tepatnya tempat di mana pohon layu itu berada. Dia ingin masuk, membuatnya membunuh semua orang. Itu karena dia secara pribadi telah melihat betapa menakutkannya pohon yang layu itu ketika menunjukkan kekuatan. Kelompok asing pertama yang bergegas ke sini benar-benar musnah olehnya. Dia secara bertahap meninggalkan wilayah pegunungan, angin bertiup melewati telinganya. Shihao berlari sangat cepat, mendekati tempat itu. Pohon-pohon kuno menjulang ke langit, tanaman merambat raksasa berliku-liku di pegunungan. Wilayah ini sangat terpencil, tidak ada tangisan kera atau auman harimau. Tidak ada binatang surgawi yang berkeliaran di area ini. Dari kejauhan, Shihao sudah melihat garis kasar pohon yang layu. Tepatnya di kedalaman pegunungan, sosoknya berangsur-angsur muncul. Ketika dia datang ke sini, dia menahan semua aura tempurnya, tidak berani melepaskan niat membunuh apapun. Itu karena pohon kuno ini terlalu menakutkan. Terakhir kali, aku adalah satu-satunya yang tidak mengambil tindakan, semua orang menyerang, dan pada akhirnya, aku adalah satu-satunya yang selamat, semua orang mati. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah spekulasinya, serta apa yang dia andalkan dengan datang ke sini. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Dapat dikatakan bahwa Shihao mengambil risiko yang sangat besar, ingin menggunakan pohon layu ini untuk membunuh semua kultivator hebat dari Self-Release Realm. Ini adalah rencana yang sangat gila, dan juga berbahaya, yang bisa mengakibatkan kematiannya sendiri. Huang, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Di belakang, suara tawa dingin terdengar, membuat semua orang menggigil dalam hati. Sekelompok kultivator dengan cepat mendekat, membawa generasi muda mereka bersama mereka. Sementara itu, kecepatan Shihao menjadi semakin cepat, karena dia harus menutup jarak. Dia tidak bisa membiarkan individu tercepat untuk mendapatkan dalam jangkauan serangan. Dia berharap ketika saatnya tiba, ketika dia berhenti sendiri, kelompok yang mengejarnya akan mengelilinginya di depan pohon yang layu itu. Dengan begitu, mereka semua akan musnah. Ini adalah rencana gila. Pihak lain tidak tahu bahwa ada pohon layu yang mengerikan di sini. Inilah yang dipertaruhkan Shihao. Segera setelah itu, Shihao melihat pohon itu. Itu sangat besar, tetapi tidak memiliki satu daun pun. Itu sepenuhnya hitam gelap, hanya cabang-cabang kering yang memanjang. Siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun ia telah hidup? Pohon layu ini membuat Shihao segera menjadi sangat serius. Dia sangat gugup di dalam. Dia sangat khawatir bahwa pohon ini akan bertindak sebelumnya, segera memperpanjang cabangnya dan membunuh semua orang. Itu jelas tidak memiliki vitalitas, tidak memiliki satu cabang pun, jadi mengapa ia memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan? Shihao semakin dekat. Beberapa lusin li lagi dan dia akan berada di depan pohon kuno. Namun, pada saat itu, cahaya bersinar dari bawah kakinya. Dia tercengang, karena dia menemukan bahwa potongan tanah yang dia injak sangat tidak biasa. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di atas tanah yang diinjaknya. Ukurannya 10 zang, terjalin dengan pola, dengan cepat bersinar. Dia baru saja lewat, tetapi sebagai hasilnya, dia akhirnya mengaktifkan formasi kuno. Weng, uang diledakkan, menghasilkan sebuah lorong. Shihao terlempar tanpa pilihan. Tidak bagus, orang itu telah dipindahkan. Sekelompok orang di belakangnya berkata dengan penuh kebencian. Pada kenyataannya, Shihao sangat tidak mau. Dia sudah menyelesaikan semua persiapannya, ingin membawanya ke depan pohon yang layu, mengirimnya ke alam baka. Jika ini terjadi, maka itu pasti akan menjadi pencapaian pertempuran yang spektakuler melawan tentara asing. Namun, pada saat genting, dia benar-benar dipindahkan. Sebelum lorong kosong ditutup, semua orang asing melihat pemandangan di ujung jalan. Ah, itu tempat itu. Tanah kuno pusat, tidak jauh dari tempat ini. Terlepas dari apakah tempat itu adalah tanah terlarang atau tidak, kita harus pergi. Kita tidak bisa kehilangan peti kayu busuk. Shutuo dan Anlan yang hebat telah memberikan perintah mutlak. Setelah sekelompok ahli berhenti di sini, mereka semua dengan cepat membuat keputusan, mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti di sini. Begitu Shihao mendekati pintu keluar, dia tahu tempat apa ini. Itu karena dia sebelumnya melihatnya dari jauh. Dia mendarat di tanah. Sebuah getaran yang datang dari kedalaman jiwanya mengalir melalui tubuhnya. Ini adalah tanah suci, lingkungan yang subur dengan kehidupan tanaman, semua daun bersinar, sangat cemerlang. Energi esensi meringkuk. Di depan, di mana pusat tempat ini berada, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, tidak ada kehidupan tanaman untuk dibicarakan sama sekali. Namun, ini tidak memberi seseorang semacam perasaan sunyi, malah membuat seseorang merasa bahwa tempat itu murni dan suci, tidak ternoda oleh setitik debu.
Ada beberapa gunung di daratan tengah di depan. Itu sangat luas, semua bahan batu. Mereka semua mengalir dengan energi kacau, disertai dengan cahaya abadi. Ini adalah surga yang tak terbayangkan, tempat yang menghasilkan energi abadi sejati. Di atas pegunungan adalah masa raksasa. Energi abadi meliputi udara, berlama-lama tentang hal itu. Itu melayang di udara, ini adalah sumber kegelisahan Shihao. Ini adalah makhluk hidup. Ketika Shihao baru saja memasuki hutan binatang surgawi, raungan makhluk inilah yang bergema. Dia juga pernah melihatnya dari kejauhan. Setelah diperiksa lebih dekat, binatang purba itu memiliki rantai di sekeliling tubuhnya, terikat pada pegunungan di bawahnya. Itu benar-benar terkunci di sini. Seseorang harus memahami bahwa ada senjata dao abadi yang menusuk kepalanya. Itu membawa energi abadi, sangat menakjubkan. Bahkan setelah tengkoraknya tertusuk oleh senjata abadi, ia masih tidak mati, masih memiliki kekuatan hidup. Di atas gunung di bawah, ada sebuah prasasti. Rantai yang mengikat binatang purba itu terbungkus tepat di sekitar ini. Ada 4 kata, nomor 2 di bawah langit. Di sana, para kultivator asing juga mengejar, bergegas ke tempat ini. Semua orang berhenti. Mereka semua terkejut, merasa bahwa ini tidak terbayangkan, menatap tanah terbatas ini. Meskipun mereka telah mendengar desas-desus tentang tempat ini, berapa banyak dari mereka yang benar-benar melihatnya sebelumnya? Ada desas-desus bahwa ada binatang purba yang tidur di hutan binatang surgawi, kekuatannya tak tertandingi, keberadaan tertinggi yang akan disembah oleh semua binatang surgawi. Namun, terlepas dari apakah itu Imperial Pass atau makhluk pihak lain, hanya sedikit yang tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Di mana semua orang berdiri, rumputnya segar dan bersih seperti batu giok, hijau berkilau dan bersinar, kaya dengan energi esensi kehidupan, sementara di depan, sangat tandus, sama sekali berbeda. Nomor 2 di bawah langit. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lingkungan wilayah pegunungan ini sangat aneh, tapi itu bukan alasan mengapa semua orang menggigil ketakutan. Alasan utamanya masih karena makhluk itu. Semua orang seperti Shihao, sedikit ketakutan. Mereka berdiri di sana, melihat ke arah gunung batu di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, menyaksikan energi abadi yang melonjak, serta makhluk di udara. Seluruh tubuh makhluk itu ditutupi sisik perak, tampak seperti terenggiling, dan juga seperti buaya purba. Namun, itu bahkan lebih kuat, anggota tubuhnya tebal dan kuat. Tentu saja, tidak mungkin itu terenggiling, juga bukan buaya purba. Ada sepasang tanduk naga di kepalanya, dan kepalanya juga sangat mirip dengan naga sejati. Itu bukan kepala buaya, juga bukan jenis binatang buas lainnya. Itu sebenarnya sejenis naga. Selain itu, ada sepasang sayap besar di punggungnya, menutupi langit dan bumi, seluruhnya putih keperakan, juga ditutupi sisik tak berujung, berkilau dan menyilaukan. Makhluk ini benar-benar menakutkan. Sosoknya sangat besar, melebihi semua gunung batu raksasa. Ketika sayapnya menyebar, mereka tanpa sadar menimbulkan kekacauan utama, kabur dan menakutkan. Selain itu, aliran cahaya dao abadi dilepaskan, bahkan membuat kekosongan bergetar sebagai tanggapan. Ini adalah makhluk yang sangat kuat, hanya melayang di sana sendirian membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak tahan dengan kekuatan semacam itu. Sebenarnya ada kultivator self-release realm yang menggigil, ingin sujud. Ini adalah proses yang sama sekali tidak terkendali. Orang harus memahami bahwa mata makhluk ini tertutup, melayang di udara, semua energi esensinya tertahan, tidak sedikit pun aura yang keluar. Dapat dikatakan bahwa vitalitasnya benar-benar tersegel. Energi abadi, cahaya kekacauan utama, dan lainnya semuanya adalah pemandangan tidak teratur yang dihasilkan darinya tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sebenarnya makhluk macam apa ini? Energi hidupnya tertahan, seolah-olah benar-benar membatu, mengambang di udara, namun tetap membuat seseorang merasa terintimidasi. Ini terutama terjadi ketika beberapa kultivator hebat tidak dapat menahan keinginan mereka untuk mengorek makhluk ini, ingin memeriksanya. Mereka segera batuk darah dalam jumlah besar. Pada saat itu, lebih dari 10 kultivator self-release realm jatuh lemah ke tanah. Mereka adalah individu yang paling kuat dari kelompok kultivator ini, keterampilan mereka membuat mereka berani, ingin menggali dan menjelajahi tempat ini. Akibatnya, mereka segera merasakan bahwa sepertinya ada tungku perak besar di depan, menjulang tinggi di dunia ini. Lautan kesadaran, daging, dan bagian lain mereka segera tampak terbakar, semuanya menerima luka berat. Ini benar-benar tak terbayangkan. Hanya dengan memeriksa makhluk ini, secara diam-diam menyelidikinya menciptakan pantulan yang begitu serius. Mereka tidak diizinkan untuk menghasilkan pikiran buruk ke arah itu. Terlebih lagi, ketika semua orang melihat makhluk ini, tekanan besar sepertinya telah turun ke tempat ini, membuat semua orang menggigil. Benar saja, ada banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri, langsung berlutut. Ini benar-benar tidak disengaja, sejenis gerakan naluriah dari daging mereka, mereka semua membungkuk ke arah makhluk itu. Tidak bagus, mungkin ada bencana mendadak lainnya. Seseorang berkata dengan waspada,
merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Bagaimana bisa seperti ini? Pada saat itu, banyak ahli berkeringat dingin. Seolah-olah mereka menghadapi dewa tertinggi di dunia, merasa seperti mereka harus sujud menyembah. Ada beberapa yang ingin melawan, tidak ingin sujud. Pada akhirnya, furingan terdengar, tubuh seseorang pecah, jatuh ke genangan darah, terbunuh seketika. Hanya beberapa orang yang masih berdiri, tetapi ekspresi mereka pucat, sangat tidak menyenangkan. Jangan melihatnya. Dengan kata lain, jangan coba-coba memeriksanya, kalau tidak, kita semua akan mati. Seorang individu yang kuat meraung, memperingatkan semua orang. Kultivator hebat pihak asing benar-benar terjebak dalam jenis kepanikan tanpa bentuk. Orang-orang berubah menjadi genangan darah satu demi satu, sampai-sampai salah satu dari mereka langsung meledak, tubuh dan jiwanya musnah. Seberapa menakutkan hal ini? Seseorang harus memahami bahwa mereka hanya melihat makhluk itu, tidak mengambil tindakan sama sekali, hanya ingin sedikit menyelidiki rahasianya, namun sudah seperti ini. Ia telah menyegel panca indera dan 9 kesadarannya, mengunci energi darahnya, menutup tubuhnya, bahkan tidak membiarkan seutas energi esensi pun bocor. Itu tidak hidup, tetapi dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Seorang ahli berkata, sekarang, mereka tidak bisa repot dengan Shi Hao lagi, mereka semua hanya berpikir untuk bertahan hidup. Itu karena semua orang dalam bahaya. Ini adalah perubahan situasi yang mengejutkan, datang terlalu tiba-tiba, makhluk sekarat hampir membuat mereka jatuh ke neraka. Bagaimana ini bisa? Itu sudah benar-benar tertutup dengan sendirinya, jadi mengapa masih ada bahaya bagi hidup kita? Ini benar-benar sulit dipercaya. Begitulah adanya, justru karena hal-hal seperti ini yang menakutkan. Jika kita tidak melihat atau memikirkannya, maka tidak akan ada bahaya. Jika kalian semua tidak percaya padaku, maka cobalah sendiri. Segera setelah itu, beberapa orang menjadi tenang. Setelah bayangan kematian meninggalkan mereka, mereka tidak lagi panik. Kemudian, semua orang melakukan ini. Mereka semua melepaskan napas lega. Itu benar-benar terlalu berbahaya sekarang. Jika bukan karena seseorang yang menyadarinya dan mengingatkan semua orang, itu benar-benar akan menjadi bencana besar. Di bawah gunung, seluruh tubuh Shi Hao dipenuhi keringat. Dia sangat jauh dari kultivator asing, namun barusan, dia juga hampir mati. Hanya ketika dia membebaskan dirinya dari kondisi mental seperti itu, tidak lagi memperhatikan makhluk ini, semuanya berbalik. Dia minum beberapa suap cairan emas dengan suara gudong-gudong. Ini adalah ramuan berharga yang dia bawa dari pegunungan pengobatan ilahi, ramuan ini membantunya pulih sekarang. Alam kultivasi makhluk ini tidak terbayangkan, mungkin sebanding dengan yang ada di puncak dunia kita. Seseorang berkata, itu dalam keadaan hibernasi, darah esensinya tersegel, seolah-olah mati. Berdasarkan penalaran normal, itu seharusnya tidak berbeda dengan sepotong batu, namun saat ini, itu masih merupakan bahaya yang mengancam jiwa. Tidak hidup namun tidak dapat binasa, ini adalah keadaan yang hampir mati. Tidak sedikit pun kehidupan akan bocor, kondisi tidur terdalam. Seseorang berkata, begitu bangun, kita semua akan mati. Tidak ada yang bisa menahan tekanan seperti ini, semua orang akan segera meledak sampai mati. Seorang tetua berkata dengan suara berat. Ekspresi semua orang menjadi tidak menyenangkan, karena mereka benar-benar terkejut. Mereka benar-benar curiga jika ini adalah keberadaan yang menakutkan dari era besar terakhir yang belum mati, dalam keadaan ditangguhkan di sini. Itu mungkin pulih dari cederanya? Di kejauhan, Shi Hao mendengar kata-kata ini, gelombang besar muncul di benaknya. Selama makhluk ini dihidupkan kembali, semua kultivator hebat self-release realm akan meledak sampai mati, langsung kehilangan nyawa mereka? Ini terlalu menakutkan. Seberapa kuat itu? Ketika dia memikirkan hal-hal ini, wajah Shi Hao menjadi benar-benar putih. Itu karena dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia baru saja memasuki hutan binatang surgawi, dia telah mendengar raungan binatang yang menakutkan. Pada saat itu, dia melihat seekor binatang purba mengaum dari kedalaman hutan, suara membelah langit. Itu, tanpa diragukan lagi, binatang purba ini. Pada saat itu, meskipun dia jauh, makhluk ini terlalu agung dan menakutkan. Shi Hao hanya melihat garis buram, tapi tidak salah lagi. Itu tidak dalam keadaan dormansi abadi, bahkan dihidupkan kembali 2 hari yang lalu. Ini berarti dia bisa bangun kapan saja. Ketika dia memikirkan ini, Shi Hao menggigil ketakutan. Makhluk macam apa itu? Ketika mereka tidak lagi melihatnya, semua orang tidak lagi menderita tekanan itu, perasaan menghancurkan diri sendiri menghilang. Inilah tepatnya alasan mengapa mereka berani berbicara dengan lembut, mengajukan pertanyaan lagi. Ini membuat Shi Hao terkejut. Jika makhluk sekuat ini tidak datang dari sisi lain, lalu apakah itu milik 9 surga? Saat itu, apakah itu tidak melawan pihak lain? Mungkinkah itu keberadaan yang lebih kuno? Mungkin sesuatu yang tidak terduga terjadi terlalu dini, melewatkan pertempuran terakhir dari era besar terakhir? Makhluk ini jelas tidak normal, ini adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun hanya dengan sekali pandang.
Itu diikat oleh rantai yang menakutkan, terkunci di tempatnya, apalagi diikat ke prasasti di bawah. Senjata yang ditusukkan ke kepalanya jelas merupakan tombak abadi. Meskipun sudah berkarat, itu masih melepaskan untaian energi abadi. Itu sangat kuat, jadi mengapa dia tidak mencabut tombak ini? Atau bisa dikatakan, roh primordialnya telah lama dipaku sampai mati? Benar, ada yang salah dengan itu. Meskipun tirani dan menantang surga, itu masih dikunci di sini oleh rantai ilahi. Tombak abadi berwarna darah itu mungkin juga salah satu objek penyegelan. Para ahli asing sampai pada jenis keputusan ini. Sulit membayangkan bahwa bahkan makhluk sekuat ini akan ditekan dan dikunci oleh seseorang. Shi Hao menyipitkan matanya, tidak berani menatap makhluk purba itu untuk waktu yang lama. Dia hanya memberinya pandangan yang tergesa-gesa. Itu terlalu dekat, dan itu menakutkan. Memikirkannya saja sambil melihatnya bisa membuat tubuh seseorang meledak. Dia menundukkan kepalanya, berpikir untuk dirinya sendiri. Bahkan makhluk asing pun tidak mengenalinya, hanya mendengar beberapa rumor, membuktikan betapa kunonya itu. Mungkin itu sangat kuno sehingga benar-benar ketinggalan zaman yang mengakhiri perang. Aku tahu siapa itu, latar belakangnya seperti apa. Seorang ahli di hutan gunung berbicara. Cahaya keemasan bersinar dengan cemerlang. Seekor singa emas berjalan, ganas dan mencengangkan, berjalan ke arah ini. Singa tak takut. Shi Hao terkejut. Dia memperhatikan sesuatu. Garis keturunan singa yang tak takut itu berasal dari 9 surga 10 bumi, tetapi kemudian memberontak, membelot ke sisi lain, membunuh orang-orang dari sisinya sendiri. Singa takut mengenali makhluk ini, jadi ada kemungkinan besar bahwa binatang purba ini mungkin adalah sosok hebat dari 9 surga 10 bumi. Singa yang tak takut mengenali binatang purba itu? Kelompok kultivator semua melihat ke arah itu, mengungkapkan ekspresi terkejut. Nomor 2 di bawah langit, ini adalah evaluasi yang diberikan padanya. Itu sebelumnya bertarung dengan naga sejati yang paling kuat, pada akhirnya menderita kekalahan. Singa tak takut berkata. Itu memberitahu semua orang bahwa ini adalah makhluk dari 9 surga 10 bumi. Itu sangat kuat, hanya muncul beberapa kali di dunia. Itu sebelumnya menantang naga sejati untuk gelar yang terkuat, yang bertujuan untuk merebut nama asli. Apa artinya, merebut apa yang disebut nama sebenarnya? Seseorang menanyakan ini dengan bingung. Makhluk macam apa itu sebenarnya? Itu karena banyak ahli asing bahkan tidak tahu makhluk apa itu. Itu benar-benar berani bersaing dengan naga sejati untuk gelar terkuat. Itu juga naga sejati, tetapi bentuk evolusinya berbeda. Ada perselisihan dengan naga sejati dari garis keturunan lain, yang menghasilkan pertempuran yang menentukan. Sayangnya, itu hilang. Singa tak takut berkata, "Ini adalah naga sejati?" Semua orang tercengang. Mereka saling memandang dengan cemas, dan kemudian melihat ke arah makhluk purba itu lagi. Tentu saja, tidak ada yang berani melihatnya untuk waktu yang lama, hanya meliriknya dengan tergesa-gesa. Jika tidak, makhluk yang kuat ini akan memberikan pembalasan yang kuat, dan akan ada bahaya bagi hidup mereka. Bagaimana itu bisa menjadi naga? Naga sejati memiliki bentuk yang berbeda? Banyak ras dapat berevolusi menjadi naga, misalnya ular sanca, naga banjir, dan lainnya, bahkan ikan mas, jika mereka dapat menyelesaikan lompatan terakhir, juga dapat berevolusi menjadi naga. Singa tak takut menjelaskan. Naga bukanlah satu jenis spesies, melainkan jenis status kehidupan tingkat puncak. Banyak makhluk dapat memilihnya sebagai keadaan evolusioner terakhirnya. Naga sejati dikenal sebagai ras nomor 1, tetapi pada awalnya, seperti apa rupa naga sejati, bentuk biologis apa yang harus diwujudkan, semuanya telah mengalami kompetisi sebelumnya. Naga sejati pertama sebelumnya memiliki 2 cabang, binatang purba di depan mereka adalah ahli yang tak tertandingi dari salah satu cabang. Jelas bahwa cabang ini gagal, hilang, tidak mendapatkan nama asli naga. Semua orang terkejut, mendengarkan dengan serius. Shi Hao bahkan lebih terpana. Bahkan ada jenis pepatah ini? Kemudian, dia mempercayainya, karena di banyak tempat, bahkan sampai sekarang, buaya purba dianggap sebagai naga. Jelas bahwa ini adalah hasil dari proses evolusi naga sejati generasi kuno. Saat ini, singa yang tak takut menegaskan bahwa ini adalah makhluk yang sangat kuno. Saat itu, setelah dikalahkan, itu menghilang. Sementara itu, klan ini juga menghilang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa binatang purba di hutan binatang surgawi sebenarnya adalah makhluk ini. Nomor 2 di bawah langit, ini bukan hanya pepatah. Saat itu, ia bersaing untuk posisi klan nomor 1, tetapi kalah, sementara cabang lain dari garis keturunan naga sejati menjadi ras nomor 1 di bawah surga. Singa takut berkata singkat. Pada akhirnya, karena menghilang terlalu lama, ia bahkan tidak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir Immortal Ancient. Orang bisa melihat sudah berapa lama ini semua terjadi. Bagaimana itu berakhir di sini? Naga sejati, ini benar-benar kuat, tetapi mengapa kepalanya tertusuk oleh tombak merah tua? Mungkinkah ini disebabkan oleh naga sejati generasi kuno yang dilawannya? Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh singa takut. Jika aku atau kamu ditusuk kepala kami,
roh primordial kami pasti akan menyebar, terutama ketika ini adalah tombak perang abadi yang sedang kita bicarakan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Bahkan tanpa singa emas berkata lagi, semua orang sangat merasakan bahwa makhluk ini terlalu kuat. Saat ini, itu tidak hidup, tetapi dalam kondisi yang tidak dapat binasa. Jika itu benar-benar dihidupkan kembali, seberapa kuatkah itu? Ada satu hal yang aku tidak mengerti. Tempat ini berbatasan dengan duniaku. Apakah orang-orang hebat di masa lalu tidak pernah datang ke sini sebelumnya? Singa tak takut berkata. Duniaku, yang dia bicarakan merujuk ke sisi lain, dan bukan Imperial Pass. Klan berkemauan lemah, tentu saja, kamu sudah lama melupakan latar belakangmu. Di kejauhan, Shi Hao mengejek. Dia sangat membenci klan ini. Mereka mengkhianati 9 surga, membunuh klan yang sebelumnya dekat dengan mereka, itu benar-benar penuh kebencian. Pihak kami sebelumnya memiliki pemain hebat yang datang ke sini, bahkan mengambil tindakan. Namun, wilayah ini sangat aneh. Sebenarnya ada seorang tetua yang tahu beberapa hal di sini. Berdasarkan rahasia yang dia tahu, bahkan orang hebat yang datang dari pihak asing terluka, akhirnya mundur. Apa? Semua orang terkejut. Akan selalu ada beberapa hal yang di luar ekspektasi. Saat itu, ketika perang besar berakhir, kami menang, tetapi cedera Shutuo, Anlan, dan leluhur kuno lainnya sangat serius, membayar harga yang sangat mahal, tidak berdaya untuk melanjutkan pertempuran dalam jangka pendek. Kalau tidak, saat itu, setelah sesuatu yang tidak terduga terjadi di 9 surga 10 bumi, mengapa kita harus memilih untuk mundur, kembali dari Imperial Pass? Ini adalah alasan utama. Sementara itu, wilayah ini diabaikan saat itu, tetapi perubahan mengejutkan terjadi. Menurut apa yang dikatakan tetua ini, pertempuran hebat pasti terjadi di sini juga. Namun, pertempuran yang paling mengejutkan sebenarnya adalah pertempuran di Pegunungan Pengobatan Ilahi. Apa? Rumor mengatakan bahwa ada seorang Taois setinggi 1 kaki di sana, yang terbuat dari Ecliptic Immortal Gold yang bertarung di dunia yang mengguncang pertempuran hebat dengan salah satu tokoh hebat kita yang tak tertandingi. Kata tetua itu. Di kaki gunung, setelah Shi Hao mendengar ini, dia tercengang, benar-benar tercengang. Dia mengingat semua yang dia lihat di gua bawah tanah Pegunungan Pengobatan Ilahi. Bukankah ada Taois emas di gua bawah tanah itu? Itu duduk di sana, punggungnya ke gua kuno, sunyi dan sunyi, diduga telah mati dalam meditasi bertahun-tahun yang lalu. Doais itu juga memiliki kereta perang, ditarik oleh banteng emas sepanjang 1 kaki. Tentu saja, itu juga sudah lama pecah. Shi Hao tidak menyangka akan mendengar legenda yang berhubungan dengan Taois itu di sini. Orang hebat yang tak tertandingi dari pihakku terluka parah dari pertempuran itu. Mungkin dia juga datang ke hutan ini, tapi aku tidak tahu apakah dia pernah bertarung sebelumnya. Ketika tetua berbicara di sini, dia berhenti. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, kalian semua harus mengerti bahwa tempat ini berbatasan dengan tanah pemakaman kuno. Pada saat itu, pihakku sudah merasakan bahwa mungkin ada keberadaan di bawah tanah yang sebanding dengan leluhur Agung Shutuo. Inilah tepatnya alasan mengapa pada akhirnya, masalah di wilayah ini tetap tidak terselesaikan. Hutan binatang surgawi, Pegunungan Pengobatan Ilahi, wilayah pemakaman kuno, mereka semua berdekatan, semuanya memiliki individu yang kuat yang mengawasi mereka. Sementara itu, setelah perang besar pihak asing dengan 9 surga 10 bumi, mereka semua terluka parah, tidak dapat membuat keputusan yang sembrono. Kemudian ketika Shutuo dan Anlan pulih, mereka menemukan bahwa mereka sudah tidak dapat melintasi perbatasan Desolate. Itu karena Heaven Abyss menghalangi mereka, tidak ada cara untuk menginjakkan kaki di sini lagi. Daois emas dan binatang purba ini, mengapa mereka berada di Desolate Border? Pasti ada alasan untuk ini. Seseorang berkata dengan ragu, sangat bingung. Shi Hao mulai mendaki gunung, meningkatkan jarak di antara mereka. Namun, para kultivator asing tidak khawatir. Mereka sudah datang ke tempat ini, jadi di mana dia bisa lari? Tentu saja, mereka juga sangat gugup. Jika binatang purba ini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, semua orang mungkin meledak di tempat, sekarat dengan kematian yang mengerikan. Ada tangan gelap yang selalu menentang aku. Desolate Border di sini memiliki binatang purba dan Taois emas, itu pasti ada hubungannya dengan mereka. Shi Hao naik gunung, tidak dengan sengaja menuju ke nomor 2 di bawah langit, karena dia khawatir simbol di sana terlalu kuat. Dia percaya bahwa prasasti digunakan dengan tepat untuk mengunci binatang purba ini, untuk menyegelnya. Dia langsung menuju ke gunung di sisi lain, tanpa ragu sama sekali, sangat menentukan. Itu karena sejak dia datang ke tempat ini, dia memiliki perasaan aneh, tempat itu tampak sangat familiar. Setelah mendaki gunung agung itu, hamparan kecemerlangan keberuntungan muncul, kabur dan misterius. Shi Hao terkejut. Itu adalah tempat ini. Gunung itu megah. Di atas puncak gunung adalah danau murni dan bersih yang menyedot roh primordial seseorang, seolah-olah mereka akan jatuh ke dalam. Dia pernah melihat danau ini sebelumnya. Kolam reinkarnasi. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri.